Assalamualaikum, kami dari kelompok tugas PSSI ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yuliana Francisca Tambunan sebagai Project Manager, Yogi Syaputra Butar sebagai desainer, Nila Sari Siahan sebagai desainer, Mariana Jessica Siburian sebagai programmer, dan Lovran Pandapatan Manik sebagai programmer. Proyek kami dengan judul Kartuku, yaitu sebuah website untuk membeli kartu kuota dengan mudah dan praktis. Kita langsung aja ke proyek charternya. Judul proyek yaitu perancangan website penjualan paket internet. Deskripsi proyek. Kartuku adalah layanan berbasis web yang menjual kartu internet. Website ini dirancang untuk mempermudah user dalam mencari dan membeli paket internet yang dibutuhkan dengan mudah dan praktis. Website Kartuku ini juga menawarkan banyak diskon kartu pakai internet dengan berbagai pilihan kuota yang berbeda untuk masing-masing produk dan pastinya sangat menarik. Berikutnya ada risiko proyek. Selama berjalan pengerjaan proyek, risiko yang dihadapi itu yang pertama, sistem jaringan saat input produk yang kurang memadai, perubahan harga paket internet yang dijual, proses pengeditan yang memerlukan penyesuaian, dan keterlambatan dalam proses pengeditan karena berbagai faktor, diantaranya sakit, kepentingan mendadak, dan lain-lain. Lalu ada batasan dari proyek. Yang pertama, proyek yang kami rancang berbentuk website. Yang kedua, proses pengeditan program. Yang ketiga, mendesain website dengan baik. Kebutuhan fungsional di perancangan proyek. Yang pertama, website mampu menjual kebutuhan paket internet. Yang kedua, memudahkan pelanggan untuk membeli paket internet tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, website mampu menjual paket internet dengan harga terjangkau. Dan berikutnya, teman-teman bisa lihat di layar, ada Project Milestone. Selanjutnya ada budget summary. Lalu asumsi-asumsi proyek ini adalah yang pertama, struktur organisasi proyek kami telah dibuat dan diterapkan. Yang kedua, kerjasama antar anggota tim. Yang ketiga, sumber daya manusia proyek berjalan dengan baik. Yang keempat, manajer proyek telah ditetapkan beserta anggota tim proyek. Batasan-batasan proyek ini ialah proyek harus selesai sebelum ujian akhir semester 7 dilaksanakan. Selanjutnya ialah kita akan melihat tampilan schedule proyek pada Microsoft Project. Berikut ini ada timeline dan Gantt chart-nya. Timeline-nya itu pertama memilih judul dari tanggal 31 bulan 10 sampai tanggal 2 bulan 11. Lalu membuat project charter tanggal 17 bulan 11 sampai tanggal 18 bulan 11. Lalu membuat desain tanggal 24 bulan 11 sampai 28 bulan 11. Kemudian pengeditan program tanggal 2 bulan 12 sampai tanggal 9 bulan 12. Lalu pengujian program tanggal 17 bulan 12. Kemudian yang terakhir yaitu laporan akhir tanggal 20 bulan 12. Teman-teman bisa lihat di layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nila Sari Siahan untuk menjelaskan desain dari proyek tersebut. Berikut hasil tampilan yang telah kami desain. Terdapat beberapa menu. Di atas menu ada nama toko dan juga ada menu home, kategori produk, keranjang saya, dan juga daftar order. Jika kita klik kategori produk, terdapat beberapa jenis kartu yang ingin kita beli, dan juga kami menyediakan banyak penawaran terbaik pada minggu ini. Jika kita klik keranjang saya, terdapat menu login, dan juga jika kita klik daftar order, terdapat juga menu login. Dan jika kita ingin mengorder kartu, kita dapat melogin terlebih dahulu akun kita. Dan selanjutnya akan dijelaskan. Setelah kita login dari admin, akan menampilkan bagian-bagian yang terdiri dari home, kembali toko, ke toko, kelola pesanan, kelola toko, kelola pelanggan, kelola staff, dan logout. Jika kita mengklik bagian dari home, akan muncul beberapa tabel seperti pelanggan, pesanan. Lalu jika kita mengklik ke kelola pesanan, di sampingnya akan ada daftar pesanan, dan di bawah tabelnya akan ada nomor ID pesanan, nama customer, tanggal order, total, dan status. Setelah kita klik kelola pesanan, jika kita ingin ke kelola toko, akan beberapa ada kategori seperti kategori produk, metode pembayaran. Dan jika kita mengklik kategori, akan muncul tampilan tabel seperti berikut, dan daftar kategori. Di bawahnya ada tambah kategori jika kita ingin menambahkan atau mencari kategorinya. Di bawah tabel
Sebuah tabel terdiri dari nomor, nama kategori, jumlah, dan tanggal dibuatnya. Setelah itu, jika kita ingin melihat daftar produk, di bawah akan menampilkan tabel berikut. Seperti kita ingin menambahkan produk atau mencari produknya, dan di bawah pencarian akan ada sebuah tabel seperti nomor, gambar, nama produk, kategori, harga diskon, deskripsi, rate, harga awal, dan tanggalnya. Jika kita ingin melihat metode pembayaran, kita akan klik dan akan menampilkan seperti daftar metode pembayaran, dan kita ingin tambah metodenya, dan jika kita ingin mencarinya, dan di bawah tabel tersebut ada terdiri dari nomor metode, nomor rekening atas nama, dan URL logo. Jika ingin kita ke kelola pelanggan, di sampingnya ada daftar pelanggan, dan di bawahnya ada beberapa tabel seperti yang terdiri dari nomor, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email. Setelah itu, jika kita ingin kelola staf, akan menampilkan seperti daftar staf, dan muncul tabel seperti nomor, nama, email, telepon, dan alamat. Kita ingin lockout, akan kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Pandapatan mengenai program kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami Yogi Saputra, dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penggunaan website dari toko karcu ini. Dan pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus memiliki aplikasi SAM, dan kita terlebih dahulu menyalakan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Sesudah dinyalakan, mengetikkan kode program SAM yaitu localhost. Di sini kami juga menyediakan kategori produk. Kategori produk ini terdapat seperti kartu XL, kartu Telkomsel, dan juga kartu Smartfren. Dan kita bisa mencoba salah satu produk ini yaitu kartu XL. Dan di kartu XL ini terdapat ada deskripsi, dan di sini kartu XL ini terdapat ada 3 produk yang kami sediakan di website ini. Dan kita klik salah satunya. Dan salah satu produk ini terdapat di deskripsinya yaitu ekstra combo hanya toko karcu mulai dari tanggal 21 Desember 2021. Dan kalau kita ingin membelinya, maka kita klik add to cart. Setelah kita mengklik add to cart, maka kita akan diarahkan ke menu prom login. Dan setelah masuk prom login ini, jika kita belum memiliki akun, maka terlebih dahulu kita harus mendaftarkan akun kita agar kita bisa mengorder kartu paket tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu untuk mendaftarkan akun. Kita membuat salah satu contohnya, namanya nomor telepon 0822 4688 4152. Nama lengkap kita buat saja Medan, lalu email kita buat saja Nopra. Dan passwordnya kita buat bebas, yang penting kita bisa mengingatnya kembali saat kita login saat untuk transaksi. Kita buat saja 1 sampai angka 6. Baik, klik daftar. Nah, di sini kita sudah selesai mendaftar akun, dan kita bisa melakukan transaksi pembelian kartu paket dengan login yang kita daftar barusan. Kita klik email kita, klik email kita yang sudah didaftarkan, dan juga passwordnya. Lalu klik masuk. Nah, di sini kita setelah login dari prom login, kita akan masuk ke akun kita, dan kita bisa melihat tampilan dari produk kami dan juga penawaran terbaik di minggu ini. Dan di sini juga kami juga menampilkan produk yang sudah kami input. Dan kita mencoba salah satunya, yaitu produk pertama itu ekstra combo reguler 70 GB. Dan kita mengklik add to cart. Baik, setelah itu kita melihat keranjang saya.
Dan di sini juga tertampil total harganya yang akan kita bayar. Dan di sini sudah tercantum harga satu poinnya dan juga harga jumlah dan juga jumlahnya. Dan di sini totalnya 274. Dan sudah itu klik check out. Di sini juga sudah, dan di sini kita sudah menampilkan total harga yang harus dibayar dan juga menampilkan bila melakukan pembayaran, harap konfirmasi pembayaran, dan kami juga menyediakan kategori pembayarannya dan juga kode order Anda. Bila pembayaran, harap konfirmasi pembayaran Anda. Di sini ada pertama yaitu Bank BCA dan juga tertera nomor rekeningnya. Dan juga kami juga menyediakan Bank Mandiri, tertera nomor rekeningnya juga. Dan juga tertera juga Dana dan juga nomor rekeningnya. Di sini orderan yang Anda akan segera kami proses 1 kali 24 jam. Dan klik di sini Agree and check out. Baik, di sini kita akan melanjutkan klik dan mengklik menu keranjang saya. Dan di sini kita bisa melihat produk yang sudah kita beli sudah diorder. Di sini dan di sini presentasi ini dilanjutkan oleh teman kita Mariana Jessica Ciburian. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya atas nama Nopran telah mengorder barang toko K7. Setelah itu kita akan keluar dari atas nama Nopran. Sebelumnya kami telah membuat email admin, dan passwordnya itu kami membuat admin juga. Setelah itu kita klik masuk, maka akan muncul seperti awal, dan di home itu sama seperti pelanggan juga akan muncul produk terbaik minggu ini. Dan juga ada kategori-kategorinya. Setelah itu kita akan klik admin panel. Di dalam klik admin panel ini ada menu home. Di sini ada 3 pelanggan, 2 pesanan, dan 1 konfirmasi. Dan di sini ada kata-kata selamat datang, Anda masuk sebagai admin. Jika kita melihat barang yang dibeli atas nama Nopran, maka kita akan melihat kelola pelanggan. Di sini terdaftar pada nomor 3 atas nama pelanggan Nopran, nomor telepon 0822 688152, alamat Medan, dan email Nopran. Jika kita melihat pesanannya, di sini atas nama Nopran, tanggal 21 bulan 12 2020, tanggal 20 jam 23.13. Totalnya itu 264, status menunggu konfirmasi. Jika atas nama Nopran menunggu konfirmasi, maka kita akan masuk ke email atas nama Nopran. Lalu kita klik masuk. Setelah itu, di sini kan ada keranjang saya. Dan di sini ada daftar order. Dan atas nama Nopran tersebut belum melakukan statusnya itu masih konfirmasi pembayaran. Kita klik, maka akan muncul konfirmasi yang berisi kode order, informasi pembayaran, rekening tujuan, tanggal bayar. Setelah itu kita mengisi, tadi kan akunnya ini atas nama Nopran, maka kita akan mengisi Nopran. Rekening tujuan itu kemana kita akan mengisi, misalnya berapa ya tanggal hari ini. Setelah itu kita kirim. Selanjutnya kita melihat
apakah atas nama customer Nopran statusnya itu sedang mengkonfirmasi atau melakukan pembayaran. Setelah itu ada kelola toko. Di kelola toko itu yang pertama kategori produk, metode pembayaran. Jadi kita mengklik kategori maka terdapat daftar kategori. Di sini ada terdiri nama-nama kategori. Yang pertama kartu XL, Telkomsel, Smartfren. Dan setelah itu jika kita menambahkan, maka akan kita tulis nama kategorinya, misalnya kartu Indosat. Maka kita klik tambah, maka di daftar kategori ini terdapat satu Indosat. Setelah itu kita akan mendaftar produk. Inilah produk-produk setelah itu jika kita ingin menambah produk, maka kita klik tambah. Nama produknya misalnya unlimited 10 GB 15 hari. Lalu kita pilih misalnya Telkomsel. Lalu kita pilih deskripsinya itu rule, kita ketik rule beside 3000 bytes data all that. Selanjutnya itu kita buat ratingnya itu misalnya 4. Setelah itu harga sebelum diskon. Sebelum diskon 78.000. Dan harga diskonnya itu misalnya harga setelah diskon misalnya 35.000. Setelah itu kita akan mengupload gambar dari produk tersebut, misalnya ini. Setelah itu kita akan mengklik tambah, maka nanti akan muncul di nomor 7 nama produknya dan harga awal dan harga diskonnya. Setelah itu kita kembali ke toko, baru kita lihat di kategori Telkomsel apakah yang kita tambahi tadi bertambah. Ini ada unlimited 10 GB 15 hari. Dan juga ada deskripsinya. Admin pun juga bisa melakukan pembelian dengan harga yang sama dan melakukan checkout. Dan di sini ada juga total harga yaitu 35 dan jumlahnya itu yang kita beli 2. Total harganya itu 35 dan memiliki total atau 10.000 ongkir tambahan. Dan juga kita bisa meng-checkout-nya. Dan jika telah melakukan pengorderan, maka kembali ke menu awalnya. Dan setelah melakukan pengorderan, maka saya akan kembalikan ke menu sebelumnya atau layar sebelumnya. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada Project Manager. Demikian presentasi proyek dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pada program dan juga kualitas video. Sekian, terima kasih.